yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Semua orang yang berduka sekarang dapat berbahagia karena saya. Teks yang tadi sudah dikasih. Tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui ada sungai-sungai itu. Betulkah sesudah ini penulis ada suara mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya. Teks-teks aku kenal dalam kehidupan yang pulang Yesus, ku angkit Yesus dari merah untang peka. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kepadamu Bapa di dalam sorga kami datang merendahkan diri.
Di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh kekasih kami keluarga besar Palaga, di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh saudari kekasih kami Mama Andra, kami datang padamu. Sungguh kami membutuhkan Engkau Bapa di dalam surga. Keluarga membutuhkan kehadiran-Mu di tengah duka cita mereka. Karena itu kami datang kepadamu sebab hanya Engkau yang sanggup menenangkan mereka bagian-bagian yang paling sulit seperti ini. Bapa, kami datang mencari Engkau, mencari kekuatan dan penghiburan padamu. Kami bersuka Bapa oleh karena kami tahu dari firman-Mu bahwa setelah itu kami percaya pula Bapa saat kami berkumpul bersama saudara-saudara seperti ini, saat kami datang kepadamu karena membutuhkan Engkau ada bagi kami. Karena itu saatnya kami hendak berdiam dan mendengarkan suara-Mu sendiri. Berbicaralah Bapa kepada kami. Berbicaralah kepada Bapa dan Ibu. Berbicaralah kepada Mama Andra. Berbicaralah kepada kami semua. Supaya hanya dari setiap kata yang keluar dari mulut-Mu ada hidup kami. Karena itu berfirmanlah karena kami semuanya telah sedia mendengarkannya Bapa. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Firman Tuhan tertulis demikian. Selanjutnya kami mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Saudara-saudara, demikian juga firman Tuhan, kata Yesus Kristus yang keluarga besar Palaga, Mama Andra yang berduka sidang perkabungan yang kekasih, ini baru hari ke-17 kita jalani di bulan Januari tahun 2025 ini. Kalau saya pakai gambaran, kita baru 17 km. Supaya kita tidak melihat tahun-tahun kita itu sebagai sebuah putaran rotasi, tetapi sebuah perjalanan. Kita baru di hari yang ke-17. Saya yakin saudara-saudara di rumah-rumah saudara-saudara belum sepenuhnya hiasan-hiasan Natal dan tema-tema Natal diturunkan. Mungkin masih ada pohon Natal, saya tadi dari di sini pohon Natal kita turun. Mungkin ada yang sampai sekarang masih pasang pohon Natal, tunggu sampai Desember lagi supaya tidak pasang-pasang lagi. Mungkin masih ada toples-toples yang belum dikasih kembali, yang karena masih ada. Ketika kita masuk tahun baru, saudara-saudara, tanggal 1 Januari, saya yakin sekali, entah Mama Andra, entah Bapak Paulus Palaga, tidak ada yang pernah berhenti.
Saya yakin ketika kita berada pada tutup tahun, kita semua berdoa semoga tahun 2025 menjadi lebih baik, tahun lebih baik, saya lebih bahagia, saya lebih sehat, saya lebih sehat. Saya selalu tertarik dengan yang pasti dipanggil sekali. Yang tanggal 1 Januari masuk ibadah. Apa sebenarnya yang kita ibadahkan? Saudara ingat apa yang terjadi pada hari ke-8 sesudah Yesus lahir? Kan? Apa yang terjadi pada waktu Yesus hari ke-8 Yesus lahir? Kalau Yesus disunat, pertama itu membuktikan bahwa dia itu keturunannya Abraham. Keturunannya Abraham itu disunat umur 8 hari. Tapi ada satu lagi yang terjadi pada hari itu. Apa? Ada yang ingat? Yesus disunat dan Yesus beri nama. Jadi pada waktu 8 hari sesudah Yesus lahir, dia disunat dan dia diberi nama sesuai dengan nama yang diberikan oleh malaikat. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu rumah-rumah kita akan didirikan tenda-tenda biru seperti ini. Tidak ada yang tahu usaha kita besok seperti apa. Tidak ada yang menghadapi semua dalam nama Yesus. Dan Yesus bilang, kalau Yesus bilang begitu, itu berarti bahwa tidak ada satu inci di depan kita Yesus berhenti menyertai kita. Amin. Tidak pernah ada. Aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Dan kebenaran yang kedua, ketika Yesus bilang, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan. Masih 23 tahun. Kita semuanya akan tetap ada di hadapan Allah sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Dia tidak pernah bilang, saya akan menyertaimu sampai umurmu 50 tahun, umurmu 39 tahun, umurmu tidak. Dia bilang merayakan Yesus yang lahir. Dan saya berharap saudara-saudara sedang menyaksikan bahwa inilah Bethlehem itu. Kita semua punya Bethlehem masing-masing. Ini adalah menyaksikan dan mengakui dia telah lahir. Yesus telah lahir. Karena Yesus telah lahir, maka ada yang berkuasa bilang, berbahagialah orang yang berduka. Mungkin berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Ini kalimat ini kalimat pasif. Subjeknya pasif. Saya akan dihibur, berarti saya pasif. Akan ada yang menghibur saya, kan begitu. Mereka akan dihibur oleh siapa? Jawabannya adalah oleh Yesus sendiri yang kasih. Semua orang yang berduka sekarang dapat berbahagia karena saya sudah lahir. Semua orang yang berduka sekarang dapat berbahagia karena saya sudah lahir. Mereka akan dihibur. Dan itu yang dimaksud oleh Paulus ini. Dasar pengharapan kita ialah Yesus yang telah mati dan lahir. Yesus yang kita rayakan kelahirannya. Kita merayakan kelahirannya dengan luar biasa, kita bersuka cita. Kita tidak protes orang tinggal. Kita bersuka. Apa itu saudara-saudara? Ketika Paulus, dan ini pasti teks yang tadi sudah biasa. Salah satu pergumulan jemaat di Tesalonika ialah mau mereka dipenuhi dengan duka cita. Bagaimana dengan orang yang mereka kasih? Bukankah kita juga seperti itu, Bapak Ibu? Kita berduka setiap kali kita mengingat orang-orang yang kita kasih. Ketika Paulus di tengah-tengah saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui
Paulus bilang, saya tidak mau, kami tidak mau, kamu tidak tahu. Tapi kalau lewat sah. Saudara-saudara, ada satu lagu yang sedang tren, viral di TikTok, mungkin saudara ingat lagunya. Dia lagu mengatakan, nah, lagu ini begitu viral, saudara-saudara. Padahal liriknya tidak terlalu. Ada sungai-sungai itu. Betulkah sesudah ini penulis bernyanyi mempertanyakan seperti itu? Dan itu viral karena dia mewakili kita bertanya. Betulkah? Lagu itu menjadi viral karena dia menjawab keingintahuan kita tentang mereka yang telah meninggal. Jadi kalau begitu Paulus tahu, saudara-saudara. Paulus tahu apa yang terjadi kepada mereka yang sudah meninggal. Dan kalau Paulus bilang begitu, itu berarti Paulus bilang kalau kita percaya kepada Yesus. Kita bertanya, dari mana Paulus tahu? Nah, dia sendiri waktu Yesus masih hidup, dia tidak pernah ketemu Yesus. Dari mana Paulus bisa bilang, saya tahu, kita adalah orang-orang tahu? Yang dari mana dia tahu? Paulus tidak pernah bertemu Yesus, kecuali dalam satu perjalanan dia bertemu dengan Yesus yang sudah mati. Kemungkinan besar pada waktu Yesus disalib, Paulus ada di sekitar situ. Ingat, Paulus ini seorang Farisi, anak muridnya Gamaliel. Dia seorang yang berstatus di atas rata-rata orang Yahudi, orang Farisi. Jadi kemungkinan besar pada waktu persidangan itu dia juga ada. Dari cahaya itu dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus berpikir, siapa yang saya aniaya? Siapa kamu? Dari tengah cahaya itu ada suara mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus tidak pernah sekali bertemu dengan Tuhan. Tetapi ketika dia bilang, aku Yesus yang kamu aniaya, Paulus tahu orang ini sudah mati di atas kayu salib. Tapi ternyata dia hidup. Itu sebabnya Paulus dapat berkata, saya tahu. Saya tahu bahwa dia hidup. Karena dia tahu, saudara-saudara, maka dia tulis kepada jemaat supaya jemaat punya pengetahuan supaya bagaimana keadaan mereka yang telah pergi. Paulus katakan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga. Jadi kalau kita percaya Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga, kata Paulus. Kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus yang mati dan bangkit, dan tentang mereka yang telah meninggal, percaya. Adakah lagi penghiburan yang jauh lebih besar daripada ini? Bahwa kita tahu. Namanya kan ukur tahu. Dari mana buktinya? Saya percaya kepada Yesus yang mati. Saya tahu bahwa kalau setiap orang yang pergi, yang meninggalkan kita, orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus, maka dia akan dikumpulkan. Saya tahu karena saya percaya dia mati dan bangkit. Karena dia mati dan bangkit, Paulus Teda dan Mama Andra yang dikasih. Inilah penghiburan yang kita terima dari Yesus yang lahir, yang kelahirannya kita baru lahir. Teks-teksnya itu. Dia selalu bilang, karena teks-teks tentang kematian itu sangat sedikit. Tidak tahu. Teks-teks tentang surga bahkan itu sangat sedikit di dalam Alkitab. Karena Alkitab kita lebih banyak bicara tentang kehidupan daripada tentang kematian. Kenapa begitu? Supaya kehidupan yang ada pada kendali kita ini kita serahkan kepada Dia. Supaya dengan begitu Dia menjadi Allah kita yang hidup dan sang kita. Seperti lagu tadi manusia menyanyi. Itu menjadi terkenal untuk kita nyanyikan pada waktu kematian seseorang. Kenapa kita tidak menyanyikan itu pada waktu kita masih hidup? Untuk mengingatkan kita ini kesempatan.
Sebab kalau kita sudah mati, kita sudah kehilangan kesempatan Bapak Ibu. Sudah tidak ada kesempatan. Hidup ini kesempatan. Kesempatan untuk hidup sebagai orang. Bagi keluarga, bagi Mama Andra, tahun 2025 ini akan menjadi tahun yang berbeda. Ini akan menjadi tahun yang berat. Makanya Karlan sudah bilang, ini hanya cara. Apapun juga menginformasi.
kehidupan yang ku lalui penuh pencobaan. Entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan kebenaran kehidupanku. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupku, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Bila sengsara dan kesukaran menghimpit hidupmu, bila cobaan dan kesesakan menghadang langkahku, panggil nama Yesus, Dia selalu menolong. Datang pada Yesus, Dia setia menjaga. Tangannya tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambahkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangannya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupmu. Saat engkau berkenan memperdengarkan suaramu kepada kami,
Kau tahu apa yang kami perlukan. Bapak Paulus, Tenda, Mama Andra, dan segenap keluarga besar, mereka membutuhkan kekuatan daripadamu. Sekarang sesudah kami mendengarkan firman-Mu, sekarang kami mohon kuasa-Nya Bapa di dalam surga. Kuasa yang sanggup menenangkan, menguatkan, meneguhkan kami semua. Engkau sumber dari segala-galanya itu. Karena itu kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan yang baru lagi bagi segenap keluarga, supaya mereka terus dapat menyaksikan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan hormat, sambil percaya bahwa ya firman-Mu yang akan terus ditaburkan di tempat ini menjadi pengingat, supaya di tengah-tengah derasnya air mata mereka terus menyaksikan kehadiran-Mu, dan mereka percaya bahwa dengan kehadiran-Mu mereka akan memperoleh kekuatan baru hari demi hari. Dan itu berkati Bapak Paulus, Tenda bersama ibu, bersama dengan semua anak-anak cucu, berkati Mama Andra dan anak-anak yang mereka terus bersandar ke Kau dan akan memperoleh kekuatan berubah. Dan biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami semuanya tentang hidup kami, mengingatkan supaya kami menjalani hidup semua dikerjakan yang kami bawa dan persembahkan kepada hidup yang kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kasih dan hidup yang kami pergunakan waktu dengan sebaik-baik. Keluarga yang sedang dalam perjalanan ke depan, keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan firman yang biar Tuhan menyertai setiap perjalanan yang ditempuh. Bapak sendiri yang bawa mereka ke tempat ini dan pakai mereka untuk hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hidup yang Engkau berkati, yang kami beritakan melalui korban-korban persembahan yang kami kumpulkan. Kami mau bersukacita untuk setiap berkat-Mu. Kami mau supaya dari hidup yang Engkau berkati kami menjadi berkat, dan inilah yang kami lakukan Bapa. Berkenanlah kiranya Engkau memberkati persembahan anak-anak-Mu ini dan jadikan hidup supaya dimanapun ia dipakai di sini dan dimanapun nama-Mu sendiri yang dimuliakan. Dengan Bapa sembahyang ini yang kami amaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa itu, nama Yesus Tuhan atas hidup kami dan mati kami. Amin. Amen.
serika irang kamu manado sare totemo saelakona. Wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, silakan bersalam-salaman sambil berputaran nomor HP mungkin. Akan kita laksanakan jam 17 atau jam 5 sore. Sekali lagi, besok penghiburan yang ketiga akan dilaksanakan jam 17 atau jam 5 sore. Berhubung memang karena besok ada kegiatan keluarga Kastor, yaitu ada, setahu saya ada 2 undangan besok untuk kawinan. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatian kita sekalian, kami mengucapkan terima kasih bahwa kita dalam doa makan. Dengan kaki saya persilakan. Baiklah, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kekasih jiwa kami, bahwa di dalam jalan-jalan hidup dan kehidupan ini, Engkau sendiri yang telah menjadi kehidupannya, yang telah menjadi kekuatan, jalan, dan bahkan terang bagi kami untuk melalui masa-masa yang rumit, pelik, dan kadang di luar kemampuan kami untuk memahaminya. Pemberitaanmu yang telah dinyatakan di sore hari ini, kami percaya Tuhan berkati, akan menjadi bagian yang akan melimpahkan juga. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC, karena subscribe itu gratis.